sebelumnya. Yang pertama ada Idola Pertanian, kemudian saya Putri Cahya, saya Simas Kota. saya Nilai Kulitasari. dan satu lagi teman kami Salsabila Hasibuan. Yang kami lakukan terkait jelaskan secara rinci tentang prinsip efektif dan contoh implementasinya dalam pembelajaran, rumuskanlah prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Diketahui bahwa sebelumnya pengembangan kurikulum itu adalah istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Untuk perencanaan kurikulum itu sebagai langkah awal yang dapat membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan. Yang kedua ada pengertian prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan prinsip efektif yaitu mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan baik secara kualitas maupun kuantitas. Efektivitas dalam kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan dan diinginkan dan dapat dilaksanakan atau dicapai. Baiklah, terkait pengertian dari prinsip efektivitas, prinsip ini memiliki beberapa aspek yang akan dijelaskan oleh teman kami Salsabila. Kepada Salsabila dipersilakan. Maka saya akan melanjutkan mengenai aspek apa saja dalam prinsip efektivitas. Nah, di sini kami membagi topik atas dua bagian. Di mana yang pertama itu efektivitas mengajar bagi guru. Baiklah, itulah tadi aspek dari prinsip efektivitas. Ada dua yang kami bahas terkait efektivitas untuk guru dan untuk siswa. Kemudian dalam aspek mengajar pada guru juga akan dijelaskan oleh saudari Tio. Kepada saudari dipersilakan. Baiklah, selanjutnya dalam aspek mengajar guru, apabila masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar program, maka hal yang dapat dilakukan itu ada dua juga. Yang pertama mengadakan pelatihan, workshop dan lain-lainnya. Itu menurut dari Prasedi dan Hamami tahun 2020. Dan yang kedua menguasai keahlian dan keterampilan dalam mengelola dan melaksanakan proses belajar mengajar. Yang Baiklah, begini implementasi dari prinsip efektivitas yang akan dijelaskan oleh saudari Asma. Kepada saudari dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya ada beberapa prinsip efektif dalam pembelajaran beserta contoh implementasinya. Yang pertama, aktif belajar. Siswa lebih baik memahami materi ketika mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Ini dapat dicapai melalui diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau eksperimen langsung. Oke, saya lanjut untuk materi yang keempat dan kelima. Oke, yang keempat adalah umpan balik konstruktif. Umpan balik yang baik dan konstruktif sangat penting dalam proses pembelajaran. Hal ini membantu siswa memahami di mana mereka berada, apa yang telah mereka pelajari, dan di mana mereka dapat meningkatkan pemahaman mereka. Contoh implementasinya, guru dapat memberikan umpan balik secara teratur melalui penilaian formatif, komentar tertulis, atau diskusi di kelas. Mereka juga dapat melibatkan siswa dalam memberikan umpan balik satu sama lain melalui kemitraan belajar. Baiklah, itulah hasil diskusi kami terkait prinsip relevansi pada pengembangan kurikulum. Bagi kelompok, masing-masing kelompok sudah menyiapkan satu pertanyaan dan boleh dimulai dari kelompok satu untuk memberikan pertanyaan. Baiklah, terima kasih atas kesempataannya. Kelompok satu, kelompok satu yang diwakilkan oleh saya Aisyah Binti. Bagaimana? Baiklah, terima kasih kepada kelompok satu. Berarti pertanyaannya bisa saya ulang lagi, menanyakan apa sih indikator keberhasilan sehingga kita mengetahui bahwa hasil belajar itu efektif atau tidaknya. Untuk selanjutnya kelompok dua dipersilakan kepada kelompok dua. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Nah, menurut kelompok 4, prinsip efektivitas itu diukur dari mana bahwa pembelajaran itu sudah efektif? Nah, apakah diukur dari hasil belajar siswa atau keaktifan siswa? Dan kelompok tiga, pertanyaannya akan saya ulangi, apa yang menjadi pembeda dari prinsip efisiensi dengan efisien dengan efektif. Selanjutnya kepada kelompok 4 dipersilakan. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya bagaimana peran umpan balik siswa dalam efektivitas pembelajaran. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 5. Saya ulang lagi pertanyaannya, bagaimana peran dari prinsip efektivitas ini dalam pembelajaran? Dalam efektivitas. Baiklah, terima kasih kepada kelompok yang sudah memberikan pertanyaannya. Berikan kami waktu beberapa menit untuk berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Baiklah, kami telah selesai berdiskusi untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah diberikan dari masing-masing kelompok. Untuk pertanyaan pertama terkait bagaimana sih kita melihat keefektivitasan hasil belajar, indikator keberhasilan dari keefektifan siswa itu ya, itu kan? Ya. Nah, untuk pertanyaan itu akan dijawab oleh teman kami Lila. Kepada Lila dipersilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Nah, ada pun indikator keberhasilan efektivitas pembelajaran, prinsip efektivitas, gitu ya. Yang pertama itu kita lihat dulu tercapai tujuan pembelajaran. Nah, tadi kita sudah bahas sebenarnya tentang bagaimana tujuan pembelajaran itu dapat dicapai melalui kegiatan pembelajaran. Jadi ketika kita sudah menggunakan tujuan pembelajaran itu, sudah kita lancarkan cara pembelajaran kita itu sudah berhasil. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah memahami dan
kelompok 3. Fokus atau condong dengan sebuah hasil yang menekankan pada hasil akhir seperti yang dijelaskan oleh si Sabi tadi. Nah, sedangkan efisien itu menekankan pada sebuah prosesnya, pendaya gunaan dalam proses belajarnya. Dapat menerima dan memahami jawabannya. Berarti kalau dia efektivitas pada akhir, kalau efisien pada proses. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5 akan dijawab oleh saudari Tiu. Kepada saudari Nisa. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tania, yang dimana pertanyaannya adalah apa peran umpan balik siswa dalam efektivitas pembelajaran? Betul kan? Nah, umpan balik siswa adalah informasi yang diberikan oleh siswa kepada guru tentang pengalaman belajar mereka. Nah, umpan balik siswa ini adalah Baiklah, pada kelompok 5 apakah bisa memahami dan menerima jawaban yang diberikan? Baiklah, terima kasih pada kelompok 5. Itulah tadi hasil diskusi kami dan beberapa pertanyaan, dan juga kami sudah menjawab dari beberapa pertanyaan yang tadi diberikan oleh kelompok kami. Kami akhiri presentasi kami pada hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.